Dari pemain level akademi yang menjadi pemain profesional itu cuma 1%, coach. 1%. Bahwa di sepak bola itu tidak sekecil ini, tapi Besar. luas sekali ya. Ya. Banyak yang harus dipikirkan dan banyak sekali yang harus disiapkan, terutama buat yang pengen menjadi seorang profesional. Banyak pemain yang ketika mereka gagal, mereka nggak tahu arahnya mau kemana. Oke, bersama kami lagi nih. Saya Coach Abil, Saya Coach RH, di The Coach. jadilah pembeda. Nah, kali ini kita akan bahas nih faktor-faktor yang mempengaruhi para pemain untuk berkembang di sepak bola. Oke, kita akan bahas nih topik berapa alasan gimana sih para pemain sepak bola itu yang menjadi kendala untuk perkembangan di sepak bola. Ya. Gitu mungkin aja. Ya, jadi banyak pemain yang tidak bisa berkembang gitu. Banyak, di ya? kolom komentar saya pribadi juga banyak yang nanya, Coach, performa saya stagnan nih gitu. Gimana sih cara meningkatkan performa biar nggak naik turun atau minimal bisa naik gitu, nggak turun lagi Iya, gitu. iya, Sebenarnya iya. kan banyak faktornya ya, Banyak Coach. faktor, banyak Gitu. faktor. Oke, banyak faktornya yang memang mungkin jadi dari diri sendirinya juga, mungkin dari temannya, mungkin dari pelatihnya, atau Banyak dari lah ya. fasilitasnya ya. Kita akan bahas kita satu-satu ya. Oke. Coach. Gitu. Ini dari Coach Serha dulu. Gimana menurut Coach Serha tuh karena kan tadi banyak yang komen ya di kolom komentar. Sedikitnya mungkin ada tanggapan dari Coach Serha sendiri ini. Nah, ini nih yang pertama nih. Ingat nggak, Coach, waktu dulu Sintayong pernah bilang tuh di media bahwa Ya, pemain Indonesia itu kan sebenarnya kita kalau latihan itu ada beberapa aktivitas kan, dari mulai warming up, terus inti materinya aja ada Ya. 1, 2, 3 kan, gitu sampai cooling down. Nah, jadi dari aktivitas pertama ke aktivitas kedua, jadi aktivitas pertamanya sebenarnya oke-oke aja. Oke aja pemainnya paham. Paham. Begitu ke aktivitas kedua, lupa lagi pemainnya. Lupa lagi. Lupa lagi. Artinya apa? Ketidakkonsistenan untuk memahami sesuatu pada saat latihan. Materi ya. Gitu, materi latihan. Nah, ini juga sebenarnya menjadi masalah nih. Kenapa sih pemain itu tidak memahami? Apakah pemain itu hanya bisa memahami ketika di aktivitas satu saja, habis itu tidak membawa apa yang dia dapat ke aktivitas kedua, gitu kan? Ya. Sehingga itu ya pasti aja bakalan stagnan gitu secara apa ya, secara penyerapan ilmunya, penyerapan ilmunya gitu. Prakteknya juga ya, pengaruh juga sih ya. Iya. Nah, kalau di Coach Abil kira-kira gimana, Coach? Nah, Ada tanggapan? karena mungkin tadi pemainnya dari apa yang dilakukan di lapangan ya, mulai dari penyerapan tadi kita kan punya materi dari warming up sampai juga cooling down. Yes, kan? Karena dari satu step itu anak harus progres sebetulnya kan ya. Iya, harus progres. Nah, itu menurut saya apakah pengaruh nggak sih dari soal lapangan itu sendiri? Karena kan lapangan kita tuh banyak macamnya di Indonesia ya, terutama kalau di lapangan, karena kan ini kita berbicara sekolah sepak bola itu, sekolah sepak bola satu lapangan full pitch ya, biasanya main 11-11, di latihan itu banyak banget pemainnya. Karena kan Iya, banyak banget kelompok usianya. kelompok usia ya, mungkin bisa Nah, jadi ya. Bisa ada yang sampai 5 kelompok usia, lapangannya kelompok dibagi usia. 4 atau dibagi 6. Nah, itu salah satunya bisa berpengaruh nggak ya buat pemain itu sendiri kayaknya? Kalau menurut saya sih berpengaruh ya. Pengaruh Kayak ya? kayak misalnya 11 lawan 11. Latihan finishing, tapi kita cuma dapat seperempat lapangan. Seperempat misalnya. lapangan dengan Seperempat lapangan untuk latihan dari warming up sampai cooling down. ya, Dengan misalnya gawangnya yang gawang kecil Gawang kan kecil. tidak realistis Iya, untuk 11 lawan 11 gitu. Jadi ya harusnya sih memang kalau kita berbicara ideal ya, kalau kita berbicara ideal minimal 11 lawan 11 latihannya setengah lapangan. Benar, Nah, setengah lapang. Ya Gitu. nyatanya memang di sekolah sepak bola di Indonesia sendiri biasanya itu satu lapangan itu dibagi beberapa usia Yes. dengan beberapa kelompok usia, dan itu pun nggak rata ya, ada yang grassroots Ada campur yang dengan grassroots. yang yacht gitu Yes, kan. benar. Latihannya yacht juga pakai gawang yang kecil, areanya juga sempit, dan pengaruh terhadap materi pemahaman pemain juga sebetulnya pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh ya, pasti berpengaruh. Dan tapi ada juga menurut saya itu ada hal positifnya juga di Oke, lapangan apa, yang Coach, kecil. kira-kira? Ya menurut saya tuh di lapangan yang kecil itu pemain akan lebih cepat dari segi Beradaptasi ya. intensitas. Berpikirnya juga jadi lebih cepat. Berpikirnya gitu kan. jadi lebih Oke, cepat. ya Karena benar. setelah dia
misalnya contohnya setelah dia lakukan passing dia harus seperti apa. Mhm. Nah, itu sebenarnya harus dituju oleh pelatih kita semua lah gitu di aspek Yes, yes. pemainnya juga, baik pelatih dan lain-lain. Karena di Mhm. di lapangan tuh memang realistisnya seperti itu gitu kan. Ya, Yes. yang nyata memang Yang adanya nggak nyata bisa di di Indonesia, Indonesia. ya kayak gitu Ya kayak memang. gitu memang karena Heeh. lapangannya udah mah dibagi, plus lapangannya juga kan nggak rata. Iya, Ada yang lapangan pakai yang lapangan tanah, tanah, ya rumput, rumput, sintetis gitu. sintetis, Sintetis juga nggak semuanya. nggak semuanya satu tim itu, satu KU itu satu lapang. Iya betul, Dibagi karena lagi kadang dibagi lagi gitu. karena kembali lagi mungkin biaya yang dikeluarkan juga Iya. cukup besar dan lapangan rumput juga banyak problemnya juga, bukan Yes. memang semuanya bagus mulus dan lain-lain ya. Betul, betul. Kadang Bergelombang segala macam. ada lapangan rumput yang bisa dipakai pada saat hujan, ya risikonya bergelombang, mungkin Ya. jadi akan ada lumpur juga. Benar. Nah, terus juga lapangan misalnya kayak kita nyewa di lapangan tentara yang jadinya hujan sedikit Hujan nggak sedikit. boleh Nah, iya kalau di berhenti lapangan militer kan hujan sedikit berhenti. Kenapa? Iya. Bukan karena gimana-gimana, tapi Iya, kan karena perawatan standarnya rumputnya, mungkin seperti itu iya kan, gitu. perawatan rumputnya lumayan. Ya jadinya biar korelasinya lagi kembali lagi ke para pemain mungkin ya. Yang tadinya hari Rabu mungkin ya dari nyambung nih dari satu topik hari Senin misalnya nyambung ke hari Selasa, Selasanya ternyata tidak bisa latihan karena lapangan tidak bisa digunakan, ya akhirnya lupa lagi mungkin. Yes. Nah, Ya itu benar. berpengaruh juga kayaknya ya. Pengaruh-pengaruh. Pengaruh juga ya untuk hal seperti itu karena Mhm. ya balik lagi sih pemain tidak bisa menjadi pintar dengan keadaan yang memang Terbatas. terbatas. Iya. Butuh waktu. Butuh Butuh waktu. butuh waktu Ya, juga butuh waktu sih. panjang sih ya. Kalau memang kondisi seperti itu, ya menurut saya butuh waktu panjang sih. Yes. Aha. Gitu. Ada mungkin Kucera ada pernah nyiasatin nggak sih kondisi seperti itu? Sebenarnya gini, kalau misalnya dibagi 6, dibagi berarti dibagi 4. Dibagi 4. Sebenarnya kan bisa juga kalau untuk para pelatih nih ya, untuk para pelatih itu khususnya pengalaman dari saya nih ya. Jadi misalnya kalau 11 lawan 11 pengen latihan build up misalnya tuh. Sebenarnya esensi dari latihan build up itu apa saja sih poin-poinnya Poin-poinnya. yang ada di dalam build up Akan kayak muncul. passing progresi kan gitu. Terus first touch segala macem. Spread out. Nah, spread out gitu. Jadi di dalam anggaplah kita 1/4 atau anggaplah kita 1/6. Itu kan kalau untuk para pelatih bisa juga kita latihan first touch, latihan passing progresi itu lebih realistis lagi untuk latihan build up Iya. gitu. Jadi fokusnya memang ke individual akhirnya gitu individual. Oke. Jadi bukan 11 lawan 11 yang sudah ada penomoran 1 2 3 4 segala macam, tapi ini Ya. memang fokusnya individual gitu sih. Individual berarti ya, yang individual tapi ya kembali lagi ya pemain kan butuh pemahaman yang secara kompleks. Betul, kompleks Ya. 11 lawan 11 sebenarnya gitu. Ya kembali dengan pelatihnya, apakah pelatihnya itu juga punya variasi ataupun Yes, yang yes. lebih mungkin pemainnya memang diajarkan untuk individunya dulu, Mhm. pemahamannya bisa di kelas ataupun ketika briefing. Yes. Ya itu tadi. Nah, kembali. berbicara tentang apa namanya pemahaman nih, pemahaman pemain nih. Banyak juga pemain di kita itu begitu datang ke latihan, mereka itu cuman dapat capeknya aja coach gitu. CP-nya doang. Capeknya doang. Jadi Oke. apa yang ditanya balik nih sama pelatih atau ketika udah pulang nih ditanya sama orang tuanya latihan apa tadi nggak tahu. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi sehingga tidak ada habit untuk melakukan journaling. Artinya beres dari latihan dia tuh nggak tahu tadi tuh sebenarnya latihan apa. Nah, nggak dia tulis tuh. Ya, Kelebihan ya. kekurangan dia nggak dikasih tahu juga. Kasih tahu. Maksudnya nggak merefleksikan diri sendiri gitu. Oke. Jadi, seorang pemain itu kan harus tahu kekurangan dia apa sehingga mau latihan tambahan dia tahu mau latihan apa hari itu. Oke. Sehingga ter-tracking gitu coach. Nah, tapi jarang yang melakukan itu. Jarang. Nah, di timnas Indonesia itu sebenarnya ada pemain yang seperti itu. Siapa tuh? Saya lupa apa Hernando atau siapa. Jadi dia setiap beres latihan tuh bikin jurnal coach. Kekurangannya apa, terus ke depannya tuh harus seperti apa dan itu bagus sekali gitu. Oke, jadi semuanya dicatat ya apa Dicatat. yang memang melakukan hal yang dilakukan di hari itu, apa latihannya atau benar. latihan, apa yang dia Yes. kurang, apa yang dia lebih. Nah,
banyak yang tidak journaling ya karena dia datang cuma latihan udah, cuman formalitas aja, dia nggak ada keinginan untuk apa ya, pengen berkembang gitu, nggak ada keinginan. Padahal sih dari sesi pelatih juga sebetulnya selalu diingatkan ya. Selalu Dari mulai diingatkan. awal kita kan Ya. ngasih tahu ya Yes. apa topik latihannya. Topik latihan Setelah hari ini beres, nih. kan kita memastikan juga tuh. Setelah beres juga kita memastikan tadi latihan apa, Nah. apa aja yang didapat. Nah, itu kendalanya sebenarnya ya sama sih ya. Pemain saya pribadi juga di lapangan ketika oke, kita latihan hari ini topiknya position progresi misalnya ya. Position progresi, coaching pointnya nanti yang akan kita pakai, kita diperhatikan passing first start untuk ke depan misalnya. Terus yang tidak pegang bola selalu bergerak. Nah, setelah itu kita kan lakukan tuh aktivitas yang pertama sampai akhir. Dan yang terakhir ini yang biasanya memastikan tuh kita sebenarnya ngasih pancingan ke anak-anak supaya anak-anak tuh latihan hari tadi itu ini latihan, latihan ini. Yang mengingatkan kembali bukan bukan pemain soal pemahaman. Iya, iya. Jadi bukan kayak soal kita latihan hari ini kita harus ngafal gitu. Iya. Kalau di kita tuh menurut saya masih ngafal gitu. Masih Masih ngafal. Ya, jadinya hafalan. Iya, jadinya Sepak hafalan. bola itu Jadi hafalan kalau di hafalan sini, bukan oh ini paham nih. Oh, latihan maksud saya tuh ini. Jadi kalau posisi saya nih kalau misalnya possession progresi temannya ada di sana, saya harus bergerak ke sini. Iya. Saya harus lakukan apa? Saya lakukan apa? Itu sebenarnya yang harus memang terus dilakukan kepada pemain. Dipahami ya. Iya. Bukan hafal tapi paham gitu. Paham, iya. Paham. Itu yang sebenarnya sulit. Jadi mungkin ini salah satu tips juga untuk para pemain. Iya. Jadi ketika pemain itu datang, ya teman-teman pemain datang ke lapangan, sebelumnya itu harus sudah tahu saya itu kekurangannya apa. Ya. Kekurangannya apa? Hari ini target secara pribadi mau apa sih? Mau lakukan apa? Contoh, saya pengen passingnya akurat. Minimal itu aja. Iya. Cobain. Minimal passingnya akurat atau minimal kontrolnya tidak jauh lah. Tidak jauh. Atau misalnya saya dalam syuting 3 kali misalnya tuh target. Semuanya target walaupun nggak masuk. Nggak gitu. masuk, benar. Iya. Nah itu juga salah satu target pribadi. Nah beresnya kamu tanya lagi nih diri sendiri gitu. Saya udah bener belum tadi latihan gitu kan. Sehingga tahu nih kekurangan saya ini, mau latihan tambahannya juga tahu saya kurangnya finishing. Kan selesai. Munculnya progres terhadap diri munculnya sendiri, progres gitu. Meskipun nah, ini yang jarang. kecil. Meskipun kecil nggak apa-apa gitu. Ya sebenarnya ini lagi sih karena itu juga akan berpengaruh terhadap kehidupan dia di rumahnya juga sih. Benar. Karena kan satu pelatih memang menjadi acuan utama pemain di lapangan. Berarti kan orang tua di rumah itu menjadi acuan utama para pemain ketika pulang ke rumah. Benar. Itu terkadang memang banyak hal yang memang dilakukan orang tua itu yang tidak memastikan nih anaknya untuk nanya sekedar untuk latihan apa sih hari ini? Latihan apa? Kamu lakukan apa aja sih? Sebenarnya ada peran orang tua juga. Ada peran orang tua yang memang harus yang menjadi titik temu antara pelatih sama pemain di lapangan plus orang tua. Apa sih yang anak saya sudah dapatkan itu kan kamu lakukan apa? Diingatkan lagi, dibantu lagi di justru rumah. Tapi nyatanya tuh gini kok. Nyatanya gini. Kadang orang tua yang menanyakan hal seperti itu anaknya justru apa sih mah gitu kan. Latihan ya gini latihan. Itu dia tuh. Nah, itu hal-hal yang seperti itu masuk juga salah satu faktor. Iya. Faktornya apa? Mental. Nah, tadi kan udah ada tuh faktornya adalah tidak journaling gitu kan. Iya, betul. Nah, sekarang masuk lagi faktor mental. Gitu. Ketika dikoreksi kadang apa sih gitu kan. Gitu. Tidak. Nah, itulah yang harus pemain-pemain semuanya rubah nih dari hal sedikit itu. Jadi jangan sampai bikin pertanyaan itu tuh yang tidak nyaman buat kalian. Justru pertanyaan itu dianggap itu sebagai acuan untuk iya nih. Ini saya tuh latihannya tadi lakukan passing first start mah. Pak, latihan passing first start tadi lakukan seperti ini, lakukan ini. Ya, nah menurut aku tadi aku kekurangannya ini. Kelebihannya apa? Nah, responnya juga sebagai orang tua justru itu yang jadi besar untuk mempengaruhi terhadap anak. Responnya ini kita sharing aja ya. Responnya terhadap anak justru ketika kekurangannya ini bukan dimarahin. Kamu sih udah latihan wae, kamu sih nggak jarang latihan. Justru harus responnya. Oke,
berarti apa yang harus kamu lakukan ketika kekurangan itu? Yes. Besok mau lakuin apa nih Nah, dari itu kekurangan benar. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat itu untuk mindset ini atau mental ini, nah saya membaginya dua, ada fixed mindset Dua, oke. sama ada growth mindset. Dimana ketika ada pertanyaan dari luar nih ke seorang pemain kan gitu, pemain itu menanggapinya gimana sih? Kalau misalnya fixed mindset itu orang-orang itu menanggapi kritikan itu kayak aduh saya kayaknya nggak bisa deh. Jadi Iya. gimana ya? Ketika menanggapi itu justru malah dia drop. Tapi kalau kalau pemainnya punya growth mindset, sebenarnya kamu tuh kurangnya ini gitu kan. Dia tuh berpikir, oke, kalau saya kurangnya ini berarti apa nih yang harus saya capai gitu. Capai. Nah, itu dia. Memang seharusnya ini kerjasama semua pihak. Semua pihak. Pelatih, orang tua, pemain. Dan pemain. pemain pun kalau misalnya tidak memiliki growth mindset seperti ini ya susah sebenarnya. Iya. Gitu. Yang nggak tahu mau apa yang dilatihankan, apa saya tuh harus berbuat apa gitu. Jadi ini pengaruh sekali, banyak sekali yang ya kita tahu lah ketika di lapangan dikritik ya kita tahu lah kita lagi dikritik malah bukannya jadi naik tapi malah down. Banyak kan yang seperti itu. Mana gitu. bahkan ada pemain yang juga dikritik tidak menerima gitu dengan cara mungkin tidak mendengarkan ketika kita coaching on run gitu atau kita di pinggir lapangan tidak menerima tidak menganggap bahwasanya apa yang dibicarakan pelatih itu penting gitu kan. Nah, itu tuh hal yang sederhana padahal sederhana tapi bikin pemain tuh jadi yang nggak grow gitu, nggak bertumbuh. Nah, gitu. itu. Jadi tidak mau menerima saran gitu. Apalagi jadi, kan pelatihnya kan tahu dari segi dari segi semua aspek semua aspek yang harus dilakukan lapangan. Ya, itu pertumbuhan pemain juga sangat berpengaruh terhadap timnya juga gitu kan, untuk dianya pribadi plus ada dukungan dari orang tua juga untuk monitoring ya, monitoring apa yang dilakukan anak dalam kehidupan sepak bolanya gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh dalam faktor pembinaan dan juga pertumbuhan individu pemain ya. Jadi bukan hanya soal kita lagi kayak jangan sampai kita cuma bercermin aja gitu Coach. Ya ibaratnya bercermin kita hanya nggak memberikan oke, latihan hari ini passing first touch, ya udah nggak ada respon lagi gitu untuk dari yang pemain itu sendiri, cuman hanya ya udah kembali lagi passing first touch itu apa mantuin lagi gitu, nggak bisa ada tanggapan ataupun masukan. Sebenarnya juga ada kan untuk masalah teknik segala macam, teknis ya lebih ke teknis. Banyak juga bukan hanya pemain sebenarnya, pelatih segala macam itu menganggap bahwa ini pemain ini tuh sudah bagus, artinya udah bagus. Banyak juga yang udah nggak usah dilatih lagi, udah bagus, gitu. Nah, itu pun sebenarnya tidak disarankan seperti itu. Kenapa? Karena kan sebenarnya ketika sudah bagus, anggaplah passing, first touch segala macam. Ini kan yang jadi isunya di Indonesia itu passingnya orang Indonesia itu anggaplah ya jelek-jelek gitu kan. Teknik dasarnya jelek, kontrolnya jelek gitu. Karena apa? Karena memang merasa sudah bagus Coach gitu. Baik itu dari pelatihnya sendiri, mohon maaf ya, dan para pemainnya juga saya emang udah bagus sehingga yang saya pikirin ya gimana saya cetak gol, gimana saya menang gitu. Jadi itu salah satu faktor juga. Salah satu faktor bahwa sudah ada kepuasan. Jadi sudah ada kepuasan gitu dalam dirinya sendiri gitu. Gitu. Ada kepuasan, jadi sehingga tidak dilatihkan lagi gitu kan. Iya, banyak sih memang yang masih mengajarkan ya belum aware terhadap sesuatu yang memang itu ternyata penting ya. Salah satu faktornya mungkin hal kecil ya, ketika ada contoh kecil kita udah program minggu ini uji coba dan pemain ini pemain yang menurut tadi bagus itu ternyata dia dalam 3 kali 2 kali nggak latihan. Satu kali latihan, ternyata pas diuji coba pelatihnya itu sendiri bukan menampilkan untuk apa yang di latihan itu muncul di dalam uji coba, tapi justru mengajarkan tentang kemenangan yang harus dicapai. Kemenangan toh. Dan makanya yang pemain yang bagus itu dipasang lagi yang akhirnya pemain yang ternyata sudah melalui proses latihan dengan baik, dianya pas di uji coba tidak main ataupun main sedikit, yang akhirnya mental itu secara sendirinya tidak sadar
pelatih dengan tidak sadar mental itu akan drop dengan sendirinya. Yes. Ya akhirnya kembali lagi antusiasme dia berlatih, antusiasme dia ketika menerima informasi dari pelatih itu juga akan berkurang gitu Betul, kan. betul, benar, Ya, jadi sebenarnya kompleks banget gitu kan ya. Mungkin yang faktor yang paling besar tuh emang kompleks itu ya untuk proses pertumbuhan. Yes. Yang kita rangkum aja kayaknya ya dari segala yang kita bahas ini kita rangkum yang mungkin kayak saya tanggapin tuh satu yang pertama pemain itu sendiri mempunyai journaling atau catatan lah ya pemain. Nah ini satu yang pertama itu catatan. Faktornya tidak punya catatan sehingga harus memiliki journaling atau catatan. Journaling, catatan. Gitu. Catatan pemain mulai dari apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu. Kelebihan yang harus dipertahankan harus juga. dipertahankan. Gitu kan? Oh, topik latihan yang diberikan sama pelatih. Nah, itu coba catat setelah latihan ya, Coach ya. Betul. Nah, oke. Yang kedua mungkin apa lagi tuh, Coach? Tadi kita bahas ya. Growth mindset dan fixed mindset gitu. Yang mana ketika menerima kritikan bukannya denial, tapi lebih ke ini kritikan buat saya nih, kekurangan saya berarti apa nih? Dicatatlah sama kita gitu kan. Kekurangan kita ini berarti kedepannya harus melakukan apa? Ini kan sebenarnya salah satu hubungannya dengan journaling tadi. Journaling, gitu. ya. Setelah mungkin mencatat, mungkin kan ada yang merespon, baik itu nanti journaling itu diberikan kepada orang tua ataupun diri sendiri, yang temannya sendiri pun, ya juga yang tadi yang Coach Hera bilang, kita harus menerima apa yang menjadi kritikan gitu. Nah yang ketiganya nih, yang tadi monitoring orang tua. Monitoring gitu ya. orang tua. Monitoring orang tua. Mungkin lebih bagusnya monitoring segala pihak. Gitu iya. Biar gitu. Semua menyeluruh ya. Iya, bukan hanya orang tua, tapi pelatih. Dan diri sendiri, pemainnya itu sendiri. Ya, gitu. Terus juga, kan udah 3. Keempatnya adalah konsistensi latihan yang harus dipertahankan. Yang tadi itu, yang dari aktivitas 1 ke aktivitas 2, pemahamannya menghilang. Nah, itu juga perlu ditanggapi dengan baik gitu, baik dari segala pihak. Pemain juga harus punya keinginan. Tadi saya baru latihan ini, minum nih saya, istirahat. Setelah itu latihan lagi, saya nggak boleh lupa tuh yang tadi. Itu yang dia. pertama tuh jangan lupa, karena itu yang pertama tuh dasar lah ya, dasar yang memang diberikan sama pelatih untuk progres nanti. Gimana mau progres kalau kalian ya lupa dengan dasarnya itu sendiri, gitu. Mungkin ya sederhananya ya. Jadi pemain juga harus memahamin dari topik latihan dari awal, aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan mungkin sampai gamenya itu sendiri ya. Gitu mungkin. Ada lagi tambahannya? Satu lagi, cepat puas tadi. Cepat puas. Jadi cepat puas ini kita berbicara bukan hanya dari sisi pemain, tapi sisi pelatih, sisi orang tua juga sama. Jadi ketika pemain itu sudah menguasai suatu hal, suatu topik atau sebagai mereka tidak mau latihan lagi gitu aja. Saya mah udah bisa gitu kan. Artinya itu cepat puas. Nah, itu yang menghambat pemain untuk bisa berkembang lagi, stagnan terus di situ gitu. Padahal orang lain yang pengen berkembang itu mereka terus melatihnya gitu. Iya. Ya, itu yang akhirnya nantinya akan pemain yang memang cepat puas ini, ya udahlah, saya udah jago, udah bisa kok itu lah. Pasti saya jadi tim inti. Itu dia. Tim inti bisa kan? Iya. Udahlah latihan mah. Gimana mood saya? Ternyata ada satu pemain yang memang satu posisi dari bawah, dia terus latihan tambahan dan lain-lain, akhirnya bisa justru naiknya memang terlihat pelan, tapi jelas ke depan. Nah, banyak sekali yang kayak gitu. Banyak banget. Ya mungkin ya ada lah kanan kiri kita ya, mungkin ya pemain dari grassroots nih tidak terlihat, Coyote ada. Terlihat. Pemain saya ada. Jadi nggak pernah ikut Suratin. Wah, itu dia. Nggak pernah ikut EPA, nggak pernah ikut Liga 3 misalnya ya. Tapi dia masuk Liga 2 sekarang. Jadi konsistensi itu harus. Itu nyata, itu ada. Nyata. Itu ada. Makanya kita diskusi ngobrol seperti ini tuh biar kita tahu nih, kalian tahu ya, kita sama-sama belajar juga di sini untuk gimana sih supaya sepak bola di Indonesia itu mulai dari akar rumput grassroots-nya sampai youth ataupun yang menuju profesional itu seperti apa gitu kan, gambaran-gambarannya yang memang dari segi mentalitinya, dari fisikalnya, dari segi
individu pemain, taktikalnya juga itu tuh kompleks banget ternyata. Kompleks banget. Nah, mungkin segitu aja ya kita bincang-bincang dulu aja ya di episode The Coach kali ini. Nah, kalau kalian nih punya problem yang memang menurut kalian tuh, aduh, saya nih perlu banget nih ya komunikasi sama siapa ya gitu kan, bingung nih mau ngomong sama siapa. Langsung boleh aja curhat nih. ke kita. Curhat aja di kolom komentar ya, siapa tahu nanti komentar kalian bisa kita up, kita bawa nih di topik selanjutnya, ataupun nggak di topik selanjutnya, kita bawa nanti di segmen-segmen yang akan datang ya. Tulis aja komentar kalian di bawah, siapapun, mau pemain, pelatih, orang tua, ataupun yang memang berkecimpung di dunia sepak bola, tulis aja komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa bawa kemas, kita belajar bareng bersama di The Coach ini ya, kita gitu bisa aja menemukan solusinya bersama-sama. Iya, bersama-sama yang kita bisa praktekkan kembali di kehidupan sepak bola kita masing-masing. Oke, itu aja mungkin kali ini episode kita ya di The Coach. Kita tutup aja Coach ya. Langsung kita tutup dengan The Coach jadilah pembeda.